Kalor dan perpindahannya. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Dalam sistem internasional, kalor mempunyai satuan joule. Satuan lain dari kalor adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule, sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Kalor dan perubahan suhu benda. Secara umum, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi massa benda. Untuk menaikkan suhu yang sama, air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air bermassa 100 gram. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu juga dipengaruhi oleh jenis benda. Pernyataan-pernyataan tadi dapat dituliskan sebagai berikut. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Secara singkat, pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan mc delta T, di mana M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram. C sama dengan kalor jenis benda dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Contoh penerapan rumus tersebut adalah sebagai berikut. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Diketahui kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaiannya, massa air sama dengan 500 gram atau 500 per 1000 sama dengan 0,5 kilogram. Perubahan suhu sama dengan 100 kurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan mc delta T. Q sama dengan 0,5 kali 4200 kali 80. Sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 168.000 Joule. Kalor pada perubahan wujud benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Secara singkat, jenis-jenis perubahan wujud zat adalah sebagai berikut. Membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Sebagai contoh adalah air yang membeku di dalam kulkas dan cairan lilin yang didinginkan.
Mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Sebagai contoh adalah batu es yang berubah menjadi air dan lilin yang dipanaskan. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Sebagai contoh adalah air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis, dan bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Sebagai contoh adalah uap air yang terjadi di dinding luar jika es batu dimasukkan ke dalam gelas. Menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Sebagai contoh adalah kapur barus yang lama-lama akan habis jika disimpan pada lemari pakaian. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Diagram dari seluruh peristiwa perubahan wujud tersebut adalah sebagai berikut. Kalor laten. Kalor yang terlibat selama proses perubahan wujud zat disebut sebagai kalor laten. Selama proses perubahan wujud berlangsung, tidak terjadi perubahan suhu. Kalor laten tersebut dapat berupa kalor penguapan atau pengembunan yang dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali U. Dan kalor lebur atau kalor beku yang dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali L. Dengan Q sama dengan kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud. M sama dengan massa zat. L sama dengan kalor lebur atau kalor beku. U sama dengan kalor penguapan atau kalor pengembunan. Salah satu contoh penerapan rumus tersebut adalah sebagai berikut. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg es jika kalor lebur es tersebut 336.000 Joule per kilogram? Penyelesaian. Massa benda atau M sama dengan 5 kg. Kalor lebur es atau L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 5 kali 336.000 sama dengan 1.680.000 Joule. Sekian dulu penjelasan singkat tentang kalor dan perpindahannya. Berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.
Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian kalor. Di video ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara perpindahan kalor disertai contoh perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konduksi ini terjadi pada batang besi yang dipanaskan di atas bara api. Saat salah satu ujung besi dipanaskan, maka panas tersebut akan merambat ke ujung lainnya. Namun, saat terjadi perpindahan panas tersebut, partikel dari batang besi tidak ikut mengalami perpindahan. Perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Contoh peristiwa konveksi adalah terjadinya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Gerakan balon udara yang naik dan turun dan air yang dipanaskan. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi yang melalui ruang hampa udara. Selain itu, badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Contoh lain adalah radiasi yang terjadi pada makanan yang dipanaskan dengan microwave. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda bersentuhan. Faktor yang mempengaruhi besarnya kalor adalah massa benda dalam satuan kilogram, kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, perubahan suhu dalam satuan Celcius. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, besarnya kalor untuk menaikkan suhu benda adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. 3 kg air yang mula-mula bersuhu 15 derajat Celcius sedang dipanaskan.
Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air itu hingga mencapai suhu 85 derajat Celcius? Penyelesaian Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan 3 kali 4.200 kali 85 kurang 15. Q sama dengan 882.000 Joule atau sama dengan 882 kilojoule. Contoh soal 2. Sejumlah air membutuhkan kalor sebesar 336.000 Joule untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Tentukan massa air tersebut. Diketahui kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaian Q sama dengan M kali C kali delta T. M sama dengan Q per C kali delta T. M sama dengan 336.000 per 4.200 kali 60 kurang 20. M sama dengan 336.000 per 168.000. M sama dengan 2 kilogram. Contoh soal 3. Sebuah benda yang bermassa 4 kg membutuhkan kalor sebesar 984.000 Joule agar dapat menaikkan suhu benda dari 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Berapakah kalor jenis benda tersebut? Penyelesaian Q sama dengan M kali C kali delta T. C sama dengan Q per M kali delta T. C sama dengan 984.000 per 4 kali 80 kurang 20. C sama dengan 984.000 per 240. C sama dengan 4100 Joule per kilogram derajat Celcius. Pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya perubahan suhu. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan panjang, perubahan luas, maupun perubahan volume suatu benda. Sebuah benda dapat mengalami pemuaian akibat menerima sejumlah kalor. Dalam video ini, kita akan mempelajari pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada zat gas. Pemuaian zat padat. Pemuaian yang terjadi pada zat padat dapat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sebuah zat padat yang menerima sejumlah panas dapat mengalami pemuaian panjang. Sebagai contoh,
rel kereta api akan bertambah panjang jika terkena sinar terik matahari. Oleh karena itu, rel kereta api diberi ruang atau celah agar pertambahan panjang tidak menyebabkan rel tersebut melengkung. Panjang akhir akibat pemuaian panjang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa kali delta T, di mana L0 sama dengan panjang mula-mula, alfa sama dengan koefisien muai panjang, delta T sama dengan perubahan suhu, L sama dengan panjang akhir setelah pemuaian. Contoh penerapan rumus pemuaian panjang pada zat padat dapat Anda lihat dalam contoh berikut ini. Panjang sebatang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Jika koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius, berapakah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius? Penyelesaian. Dari soal tersebut, diketahui panjang mula-mula adalah 100 cm. Koefisien muai panjang alfa adalah 0,000025 per derajat Celcius. Dan perubahan suhu atau delta T adalah 80 kurang 30 sama dengan 50 derajat Celcius. L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa delta T. L sama dengan 100 dikali 1 tambah 0,000025 kali 50. L sama dengan 100 kali 1,00125 cm. Sehingga panjang aluminium setelah pemuaian adalah 100,125 cm. Pemuaian luas dan pemuaian volume zat padat. Pemuaian luas dan pemuaian volume zat padat merupakan bertambahnya luas atau volume zat padat akibat perubahan suhu yang dialami oleh zat. Luas zat padat setelah mengalami pemuaian luas dapat dihitung dengan persamaan A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T, di mana A0 sama dengan luas mula-mula, beta sama dengan koefisien muai luas, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Sedangkan volume zat padat setelah mengalami pemuaian volume dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T, di mana V0 sama dengan volume mula-mula, gamma sama dengan koefisien muai volume, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Pemuaian volume memiliki koefisien muai sebesar 3 kali koefisien muai panjang. Pemuaian zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan.
Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Contoh pemuaian pada zat cair dapat kita lihat pada naiknya air raksa pada termometer dan air yang sedang mendidih. Gas juga dapat memuai jika dipanaskan. Pemuaian pada gas terjadi pada saat gas tersebut dipanaskan dan dapat terjadi pada semua jenis gas. Sebagai contoh, ban mobil meletus terjadi karena pemuaian udara atau gas di dalam ban. Pemuaian pada gas tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di ban mobil akibat gesekan roda dengan aspal. Sekian dulu penjelasan singkat tentang pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Sebuah benda yang terdiri dari dua jenis logam yang berbeda akan melengkung ke atas ataupun ke bawah jika dipanaskan sampai pada suhu tertentu. Apakah yang menyebabkan benda tersebut bisa melengkung? Perlu kamu ketahui, benda sederhana tadi digunakan sebagai alat penting di beberapa alat elektronik seperti setrika listrik, kulkas, alarm kebakaran, dan lain sebagainya. Dua logam yang digabung menjadi satu kesatuan seperti pada gambar di awal video dikenal dengan istilah bimetal. Video ini akan membahas secara singkat tentang pemuaian yang terjadi pada bimetal. Seperti yang telah dibahas di video sebelumnya tentang pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas, sebuah logam yang dipanaskan sampai pada suhu tertentu akan mengalami pemuaian. Pemuaian tersebut dapat berupa pemuaian panjang, luas, dan volume. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan di awal video, bimetal mengalami pemuaian karena dipanaskan. Namun, karena kedua logam berbeda koefisien muai panjangnya, menyebabkan perbedaan pemuaian di antara keduanya, sehingga bimetal akan melengkung. Bimetal melengkung ke bawah apabila koefisien muai logam bagian atas lebih besar dari koefisien muai logam bagian bawah. Sebaliknya, bimetal melengkung ke atas apabila koefisien muai logam bagian bawah lebih besar dari koefisien muai logam bagian atas. Secara sederhana, logam yang koefisien muainya lebih besar akan mengalami menjadi lebih panjang ketika memuai dibanding dengan logam kedua. Karena kedua logam ini tidak dapat dipisahkan, maka pertambahan panjang pada logam yang mengalami pemuaian lebih besar akan menyebabkan bimetal melengkung. Singkatnya, ketika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Karena bimetal dapat melengkung ketika dipanaskan,
maka bimetal digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai saklar otomatis pada setrika listrik. Jika suhu setrika naik, maka suhu bimetal ikut naik, sehingga bimetal melengkung. Sehingga aliran listrik putus untuk menurunkan suhu setrika selama beberapa saat. Apabila suhu bimetal turun, maka bimetal kembali lurus dan menghubungkan arus listrik, sehingga suhu setrika kembali naik. Dari bagian luar, kita dapat melihat lampu indikator setrika yang nyala dan padam secara bergantian ketika bimetal terhubung maupun terputus karena pemuaian. Prinsip kerja yang hampir sama oleh bimetal juga dapat kita lihat pada dispenser, kulkas, dan alarm kebakaran. Secara sederhana, alat-alat tersebut memanfaatkan kemampuan melengkung dari bimetal untuk memutuskan ataupun mengalirkan arus listrik. Sekian dulu pembahasan singkat tentang pemuaian pada bimetal. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda.